Ya, CEO of IDN Media Bapak Winston Utomo. Pak Winston silahkan bergabung bersama dengan kita. Selanjutnya produser Pasar Setan sekaligus Head of IDN Pictures Mbak Susanti Dewi. Sore Mbak Santi silakan. Dan ini dia sutradara dari film Pasar Setan Mas Wisnu Surya Pratama. Dan tentunya jajaran cast yang sudah siap bertemu dengan teman media bersama dengan kita. Kita undang bersama, ini dia Audi Marisa, Roy Sungkono, Pangeran Lanta. Selanjutnya ada Cindy Hua, ada Michelle Tahalia. Selanjutnya ada Kiki Narendra, Agni Pratista, Kang Epi Kustandar, Fantatis dan juga Fajar Gomez. Dipakein topi jadi Aladin nih Pangeran Lantang. Bener gak sih? Roy? Yes, ya, bos. Ini dia teman-teman media sudah kita berikan untuk teman-teman media ke depan. Ini dia jajaran cast. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambaran juga bersama dengan jajaran cast dan jajaran sineas. Namun kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita membahas dari filmnya. Pak Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media akan rilis di 2 hari lagi itu di hari Kamis dan unik tanggalnya 29 Februari Pak. Penentuan tanggal 29 Februari ini dirasa pas untuk Pasar Setan. Gimana Pak? Silakan Pak Winston. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah menonton film Pasar Setan. Semoga teman-teman suka. Kita percaya setiap film itu ada takdirnya masing-masing. Jadi kita percaya, kita memilih tanggal 29 Februari karena kita percaya 29 Februari merupakan tanggal yang sangat unik dan memiliki makna khusus, dan memang adalah takdir bagi film Pasar Setan. Lebih uniknya lagi, tanggal 29 Februari jatuh pada hari Kamis, Kamis Legi ya. Kalau kita ngomong Kamisnya aja, Kamis 29 Februari itu baru ada lagi di tahun 2052. Betul. Jadi 28 tahun lagi. Wow. Jadi kita berharap seunik tanggalnya, berharap filmnya juga bisa memiliki takdir untuk diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Siap Pak Winston, yang menarik juga dari Pasar Setan ini kan menjadi film horor ketiga persembahan dari IDN Pictures. Menggandeng penulis yang juga sudah diakui lewat penghargaan di dunia sastra dan juga sebagai film panjang debut dari sang sutradara. Tepuk tangan dong untuk sang sutradara. Nah, kita pengen tahu Pak Winston bagaimana IDN Pictures terus berinovasi dalam pencerita dan memberikan ruang bagi para talenta yang sedang berkembang tentunya di perfilman Indonesia, Pak. Iya, sejak IDN Pictures pertama dilahirkan, visi kita adalah untuk memajukan industri film Indonesia. Jadi peran IDN Pictures adalah sebagai sebuah platform di mana talenta-talenta terbaik maupun talenta-talenta berpotensi, baik itu sebagai cast, movie makers dan semua bergabung dalam sebuah platform ini dan menghasilkan karya yang baik. Bukan hanya untuk ditonton oleh banyak orang, tapi karya yang benar-benar kita bangga sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Nah, jadi ini yang menjadi selalu menjadi prinsip kita di IDN Pictures dan yang kita telurkan melalui film terbaru kita, yaitu film Pasar Setan. Jadi kita benar-benar berharap film Pasar Setan ini adalah film horor dengan genre yang cukup baru. Kita menggunakan perpaduan found footage berdasarkan kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata, dan diperuntukkan untuk teman-teman yang suka mendaki gunung, akan mendaki gunung, atau pernah mendaki gunung. Seperti itu. Boleh tahu nggak di sini berapa yang pernah naik gunung? Saya Pak. Ya. Berapa banyak? Angkat tangan aja. Banyak ayo angkat tangan yang naik gunung, yang pernah naik gunung. Nah. Lu percaya nggak? Iya. Percaya ya? Oke. Tepuk tangan buat teman-teman yang pernah naik gunung. Tadi saya sebagai hobi naik gunung, setelah nonton Pak, kayaknya setahun ke depan nggak mau naik gunung dulu Pak. Gak apa-apa ya? Iya Pak, takut. Ini luar biasa terdeliverynya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Winston dong. Oke. Kita ke Mbak Santi sebagai produser di sini. Mbak Santi ini menarik juga seperti yang kita baru selesai nonton itu film Pasar Setan. Ini juga sutradarikan oleh Mas Wisnu. Ini juga pengen kita tanya juga dari seorang produser
yang menandakan Ideal Pictures selalu terbuka untuk talenta-talenta yang sedang tumbuh, dan juga membuat apa yang membuat seorang Bahasa Susanti Dewi ini percaya untuk film Pasar Setan ini disutradarai oleh Mas Wisnu. Silakan. Oke, terima kasih dia. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kak. Terima kasih atas waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Melanjutkan seperti yang Winston bilang ya, memang komitmen kami dari awal IDN Pictures, kami berharap IDN Pictures bisa menjadi platform bagi para talenta, baik yang sudah established ataupun yang masih sedang mencari jalannya, gitu. Karena karena kita semua tahu bahwa kesempatan itu kan adalah sesuatu yang sangat mahal dan sulit dapatkan. Nah, peran kami sebagai produser di sini bukan hanya sebagai pihak yang merealisasikan secara, mungkin kita tahu bahwa film adalah sebuah produk yang membutuhkan investasi besar, tapi kita juga berperan sebagai partner kreatif, di mana tugas kami adalah untuk bisa mengeluarkan talent terbaik maupun skill terbaik dari partner kolaborator kami, gitu. Dan kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Wisnu, dan Mas Wisnu ini juga bukan orang baru sebenarnya ya. Beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di sisi dokumenter memang, dan memang pada saat aku dan Fajar dan Winston, pada saat kami beride untuk membuat film horor tentang pasar setan, yang kita tahu ini semua orang tahu loh tentang pasar setan. Lantas approach seperti apa yang mau kita gunakan? Tentu approach yang pendekatannya real. Pada saat kita ngomongin sesuatu yang real, berarti kita tidak lepas membicarakan sebuah dokumenter approach. Nah, siapa yang paling baik di Indonesia? Yaitu Mas Wisnu Surya Pratama. Jadi seperti itu. Yes. Ditambah lagi sama Mas Wisnu juga karena anak gunung nih Mas Andi. Itu juga itu sudah. Jadi kisahnya waktu juga menjadi bagian ya kan dari perjalanan pendakian gunungnya Mas Wisnu ya. Dan yang menarik lagi, merespon selalu fenomena-fenomena yang terjadi di kelompok Gen Z nih. Apakah ini juga menjadi selalu dasar ketika Ideal Pictures untuk mendevelop cerita Mas Andi untuk ke generasi Z ini? Iya, mungkin teman-teman di sini bukan pertama kali ya. Mungkin ada yang pertama kali atau sudah beberapa kali hadir ke acara preskon film-film kami, dan betul Dias, kami memang selalu berupaya untuk selalu membuat sebuah karya yang bukan hanya dekat dengan generasi sekarang atau ya generasi Z. Tapi kenapa? Kenapa kita memilih cerita-cerita yang dekat dengan mereka? Karena IDN Pictures kami ingin sekali, seperti tadi Winston bilang, bukan hanya membuat produk bagus sudah pasti ya, maksudnya pasti itu yang kita kejar, tapi yang memberikan dampak positif, jadi bermakna kepada generasi yang ada sekarang gitu. Jadi memang itu betul sekali, memang itu yang kita cari. Ya, sedikit untuk Mbak Susanti Dewi, thank you. Kita ke Mas Wisnu sebagai sutradara. Ini dia debut pertama film panjangnya loh, untuk tangan dong. Langkah-langkah Buana di berbagai dokumenter dan lain-lain, akhirnya Pasar Setan menjadi debut untuk seorang Mas Wisnu untuk feature film pertamanya. Mas Wisnu, ini menarik sebelum kita bahas tentang Pasar Setan dan pendakian gunungnya. Ini juga tentunya di dalamnya kita lihat gagasannya, apakah ini menjadi petisi juga tentang fenomena yang terjadi di era sekarang, Mas. Kreator konten menghalalkan segala cara demi konten-kontennya, atau ini juga yang mau dikedepankan? Silakan Mas Wisnu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menikmati Pasar Setan, dan juga terima kasih buat IDN Pictures dan teman-teman cast and crew yang luar biasa. Mohon tepuk tangan sekali lagi. Ini mereka sudah mendeliver actingnya luar biasa di film Pasar Setan. Oke, yang pengen sekali kemudian kita diskusi bersama dengan IDN Pictures, saya, Mbak Santi, Mas Fajar Nugros dan tim, bahwa Pasar Setan ini merupakan film yang mencoba melihat fenomena apa yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena konten kreator. Bagaimana konten kreator kemudian menghalalkan segala cara, bikin fake konten untuk mendapatkan subscriber dan rezeki tentunya. Karena itu berbanding lurus ya. Kalau subscribernya banyak, rezekinya juga banyak. Ya. Terus penonton banyak, rezekinya banyak. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka ketahuan, kemudian ada cancel culture di masyarakat. Semuanya mengeluarkan judgement dengan gampang, dan itu akan bawa beban buat si konten kreatornya. Nah, kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha lagi untuk memulihkan
nama baiknya. Itu kemudian menjadi kritik buat kami terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Yes, dan juga untuk konsep visualisasinya nih Mas Wisnu, ini menarik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya ada melegenda, apalagi dekat dengan kita gitu ya, masyarakat di Indonesia, pasar setan ini yang bisa diterima secara logis juga. Dan ini seperti membuktikan ke penonton ya, bahwa pasar setan itu memang ada. Nah ini gimana Mas, ngebangun dunia bisnis di dalam film ini Mas, silakan. Sebetulnya ini berdasarkan kemudian setelah diskusi segala macam ya, pengalaman saya mendaki gunung ya. Ya. Saya juga suka mendaki gunung. Gunung terakhir yang saya daki itu kebetulan saya syuting sebuah film dokumenter untuk Rinjani Ultramarathon. Wow, oke. Jadi saya naik Gunung Rinjani dan ternyata kemudian fenomena tentang pasar setan itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya kemudian di satu gunung tertentu yang misalnya terkenal, Merapi misalnya, Lawu, Ya. itu kan sangat terkenal ya. Dan saya lahir dan besar di Banyuwangi, di kaki Gunung Raung. Terus di dekat situ ada Alas Gumitir, namanya kalau misalnya kita perjalanan dari Jember ke arah Banyuwangi itu melewati Alas Gumitir, dan itu dari kecil saya sudah mendengar mitos tentang pasar setan di Alas Gumitir. Ya. Jadi ada kebiasaan pengendara untuk lempar koin, kan ada yang ngawe-ngawe itu istilahnya, Ya. kalau bahasa Jawa ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe minta koin. Tapi dulu ya melambai-lambai. Nah, tapi dulu di tahun 70-80-an itu mitos itu muncul kemudian karena pengendara melempar koin supaya selamat untuk transaksi. Kan itu daerah yang lumayan rawan ya, Ya. hutan lebat, terus jurang di mana-mana, kanan kiri jurang, tebing, banyak sering longsor segala macam. Jadi untuk supaya selamat mereka melempar koin itu. Nah terus kemudian ketika kemudian konsep pasar setan itu muncul, yang ingin saya lihat adalah bagaimana kesulitan kita akan syuting di hutan. Ya. Dan bagaimana deliver pengalaman saya kepada cast dan kru. Nah itu kemudian menjadi pilihan visual yang kita perlihatkan, bahwa setengahnya itu adalah found footage, setengahnya bukan. Jadi selama ini kan pasar setan itu tidak ada yang berhasil membuktikan, Iya. tapi menjadi urban legend. Ya. Nah ini yang kemudian kita tajamkan di treatment kami gitu. Nah kemudian juga kesulitannya kemudian ketika kita syuting itu adalah medan yang berat. Nah kita sempat dini hari itu suhunya mencapai 10 derajat, 9 derajat, dingin banget gitu. Nah, untung sekali kemudian untuk itu kita sudah prepare segala macam, kita punya equipment yang bagus, disupport oleh Big Armor dan Big Adventure, terima kasih. Yes. Jadi teman-teman kru dan cast juga terjaga keselamatannya, terutama di wilayah hutan dan gunung. Oke, sebelum ke jajaran cast Mas Wisnu, satu pertanyaan untuk Mas Wisnu tentang visual ini, ngobrolnya berapa lama sama Mbak Santi dan juga Bang Winston? Karena kan ini perpaduan antara found footage yang ada gitu kan, sehingga bisa terdeliver dengan sangat menarik untuk teman-teman penonton tadi Mas Wisnu. Silakan. Oke, untuk mendevelop cerita ini kita mulai kita sudah mulai diskusi di Desember akhir. Kemudian di Januari itu masuk penulis yang memberikan tawaran-tawaran, kemudian kita develop terus sampai bulan Maret, sampai akhirnya kita sampai skrip yang kita inginkan. Dan saya senang sekali kemudian ternyata Pak Winston, Mbak Santi, dan Mas Fajar Nugros serta tim di IDN Pictures itu sangat terbuka. Jadi saya tidak merasa bahwa pekerjaan saya itu seperti bekerja untuk klien, tapi merasa bahwa saya berkembang di situ Ya. dengan ide-ide saya. Kemudian juga tim-tim IDN Pictures kita selalu berkumpul bareng, ada tim script development segala macam yang memberikan saran, masukan, dan kemudian sangat kritis gitu, sehingga itu mempertajam ceritanya sampai kemudian menjadi konsep yang seperti ini. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Wisnu, thank you. Dan kita akan ke jajaran cast dan juga sudah bergabung bersama dengan kita, boleh bergabung ke sini. Ini dia Kang Epi Kusnandar, silakan Kang Epi. Yes. Abang. Kan ini sebenarnya di depan tapi ngeliatin doang kayak tadi di depan. Nah, silakan boleh duduk. Oke, sudah lengkap sekarang jajaran cast juga, kita akan ngobrol mungkin ke Audi Marisa. Audi Marisa, tepuk tangan dong untuk Audi Marisa dong. Jadi sosok tokoh kunci di sini, gimana perasaannya akhirnya nih teman-teman media baru aja selesai nonton dari segala macam perjuangan yang kalian lakukan di produksi film ini. Silakan Audi Marisa. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak udah menyempatkan hadir dan menyaksikan film Pasar Setan. Pastinya gimana ya, dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa.
dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit, itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan, karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat ke seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Barista sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap, terima kasih Audi Barista. Kita ke Roy Sugono. Roy, lu melihat film yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lu tuh gimana sih ngedevelopnya sampai si nyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku melihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia. Sampai banget dengan empat teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry karena naik turun. Ada di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudas itu sama Pangeran Lantik. Judas bener. Gimana Roy, lu melihat ke stage acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton film. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensi udah tinggi gitu. Dan mungkin ada ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sugono. Kita ke Pangeran Latang Pange. Ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu bawa plot dan juga melawan gitu ya. Nah di sini banyak banget nahan sampai istighfar berkali. Ya, Pangeran Latang gimana lo develop sehingga bisa masuk ke karakter ini Yunus yang mungkin beda jauh dengan karakter dari in real life-nya seorang Pangeran Latang. Silakan. Sebelumnya terima kasih semua yang udah hadir di sini menyempatkan waktunya. Banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya. Iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Iden Pictures juga, terus Tante Santi semuanya udah Mas Wisnu udah. Tante. Sorry. Kakak dong. Udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus. Iya, Pak Winston juga maksudnya tadi. Sabar. Kalau aku sih di awal pas syuting nggak ada disuruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali take kemarin? Ayat kursi yang susah. Oh, ayat kursi. Bener. Iya, itu ayat dia. kursi. Sorry. Iya, ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi Tapi pelafalannya ya. iya gitu. Terus susah nggak? Nah, jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen ngelawan Kevin. Kalau Iya. Pangeran Lantang gitu ya, pengen ngelawan si Roy. Cuman kayaknya, wah gimana gitu. Cuman Pangeran juga takut sih sebenarnya. Ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Pak? Nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang apa itu? Vlog. Oh, iya. Ini GoPro, Nah. megang GoPro. Terima kasih teman-teman ya. Apa? Action cam. Action cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Sorry ya semuanya.
megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran, Ya. jadi kayak shaking gitu loh, jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu, udah lu megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma mau panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga mendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan, alhamdulillah semuanya semuanya lancar. Alhamdulillah. Keren lancar, tepuk tangan untuk Pangeran lancar tuh. Oke, thank you Bang. Kita ke Cindy Warni juga menarik, ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya, kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin merebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu mengenai karakter Caca di sini, Cindy? Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih semua sudah nonton. Masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya, jujur I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori, Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya. And I'm very grateful for IDM Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu, karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotype ya Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin, itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih, dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value, setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih yang aku lihat dari karakter Caca. Itu ya, Cindy Warni, thank you. Jadi emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kang M, ikut standar Kang Epi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Kang Epi gimana untuk menjadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ ya, di desa itu, Kang Epi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Epi? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, teman-teman sudah pada nonton. Saya belum juga nonton. Saya diberi amanah menjadi abah. Awalnya begitu berat ya. Beratnya saya harus bagaimana, tapi begitu dieksekusi saya merasa serba salah terus sama Pak Wisnu. Saya dipelototin terus. Aduh, berani banget, men. Biasa aja. Nah, sampai sekarang penasaran apa yang ada di dalam diri Abah. Ternyata betul, menjadi Abah itu tidak gampang. Tapi yang saya pegang di sini adalah Abah itu percaya sama mitos dan tidak percaya sama Tamara. Ya, itu aja yang saya pegang. Nggak boleh saya teriak-teriak, nggak boleh saya, tapi harus di dalam. Ya bagaimana itu caranya ya? Apakah sampai itu pesan si Abah? Aduh, tapi saya kembali ke ceritanya tentang kebetulan pada saat proses film ini saya sedang dekat sama ibu, jadi saya deketin aja ibu pepatah ibu. Saya anggap Tamara ini percaya pada ibunya, yang dibocorin udah bocor kan? Nah itu yang saya pegang. Iya.
dan kebetulan saat itu saya lagi apa namanya percaya nggak percaya antara mitos mistis sama medis. Ya. Nah di situ saya harus percaya sama di antara itu. Saya mengulik pohon kelor waktu itu ya. Kebetulan di film itu saya ulik itu pohon kelor antara mistis sama medisnya. Ya itu aja. Alhamdulillah di Pasar Setan ini saya menemukan jalan sampai ibu saya lagi sekarat waktu itu ya. Itu cerita yang masuk ke sini. Ibu saya lagi sekarat sampai film ini selesai di take dan ibu saya juga selesai mengakhiri hidupnya gitu. Gara-gara mistis sama medis. Mudah-mudahan Pasar Setan ini menjadi mistis dan juga medis buat para penonton. Siap. Terima kasih ke Ibu Sandra, thank you banget. Kita ke Agni dulu nih, Agni Pratista. Tepuk tangan dong untuk Agni. Sambutannya sangat luar biasa saat kemunculan karakter yang diberikan. Ada beberapa teman-teman yang lagi live ya, jadi kita nggak boleh menyebutkan namanya. Biar tetap tidak spoiler, nanti ini karakter yang diberikan dan juga sosok kemunculannya juga sangat luar biasa. Ini gimana nih, makeup kemudian juga harus syuting di lokasi yang sangat sulit. Ini gimana Kak nih, silakan. Jadi sebenarnya nih emang aku cerita sedikit ke belakang ya gitu. Emang aku tuh pecinta film horor. Setiap aku nonton film horor, aku selalu ngebatin dan ngomong ke suamiku, lu pengen jadi setannya deh gitu. Berkali-kali gitu, lu pengen banget gimana ya jadi setannya gitu kan. Suatu hari, ya kamu cari, coba aja tanya gitu. Karena itu kan suatu peran yang gak semua orang mau gitu kan. Tanya ke Mas Fajar mau dong kalau film horor gitu. Ada sih Mi, tapi jadi setannya mau nggak? Nah itu dia gitu. Ini udah jodohnya berarti gitu. Ya udah akhirnya kebetulan syutingnya itu memang dimulai setiap maghrib, dandan dan lain-lain. Mulai take ketika matahari udah nggak ada sama sekali dan selesai ketika matahari terbit. Dan aku menikmati semua prosesnya itu karena mungkin memang ini impian dan energi dari para kru, dari para cast, semuanya tuh positif banget dan bikin syutingnya itu nggak kerasa melelahkan sama sekali gitu. Jadi benar-benar enjoyable. Ya, tantangan apa sih yang pengen kalian hadapi saat menerima tawaran ini gitu? Karakter ini kan juga memberikan benang merah di cerita Pasar Setan ini kan? Iya, dan ketika dikasih skripnya, dibaca, dan ada ini juga ya, maksudnya ada tambahan-tambahan cerita baru, background story ternyata kayak apa, lebih seru lagi pas waktu pendalaman karakter, karena ternyata ini tuh link ke sini, ini adalah deng gitu, misalnya kayak gitu ya, kalau ngomong kan gitu. Jadi seru sih kayak, ternyata kayak gini ya cara buatnya ya gitu, gimana bikin semuanya itu misterius gitu. Dan jadi ketagihan ada di ketagihan sih. Dan satu tepuk tangan untuk Agni Pratista, thank you. Kita ke Michelle Bahal ya. Jadi yang berani membentak Mas Kiki Narendra. Kalau ngomong karakternya ini gimana sih ke dalaminnya, terus ngobrol sama Kiki, terus ke Mbak Fantasisia dan ke Fajar sebagai satu tim gitu ya. Ini gimana kalian ngobrol bareng-barengnya? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah pada datang, menyempatkan waktunya buat kesini. Sebenarnya kalau untuk chemistry kita berempat, kayaknya natural aja ya. Mungkin karena kita umurnya dekat-dekat gitu, jadi mau bercandaan, mau apanya tuh segala macem udah nyambung aja gitu. Dan semuanya yang paling aku seneng dari geng polisi ini, sebenarnya nggak cuma geng polisi aja sih, semuanya tuh even kalau lagi di set, semuanya tuh benar-benar membawa energi yang positif banget, benar-benar kayak kata Kak Agni. Jadi mau syuting yang aku deg-degan banget, semua serba takut, medannya susah, semuanya tuh kayak kehapus aja sama energi orang-orang yang ada di situ gitu loh. Terus untuk mendalami karakter, jujur aku belajar banyak banget. Makanya benar sekali lagi aku bilang mau say thank you sama Mbak Santi, Identity Pictures, sama Pak Kucing, sama Mas Winston buat kasih kesempatan ini sama aku. Karena di sini aku benar-benar belajar
banyak banget buat karakter aku ngobrol sama Pak Wisnu sih banyak banget membantu aku ya, kayak banyak banget kayak sesi one-on-one aku sama Pak Kucing yang aku oh iya Pak Wisnu. Iya. Itu panggilan akrab. Iya, Jajaran kelas panggilan saya. Kayak aku selalu nanya kayak gimana Pak ini, terus Pak Wisnu selalu ngasih masukan. Pak Wisnu pun juga aku seneng banget Pak Wisnu selalu nanya selalu nanya balik kayak menurut kamu pengennya aku gimana yang bisa bikin kamu lebih nyaman apa segala macam. Kamu apa yang kamu sulit kayak untuk setiap kali aku masuk scene, Pak Wisnu pasti akan ngajak aku one-on-one ngobrol dulu, dan buat aku itu sangat helpful sekali ya, walaupun juga sebelumnya udah dikasih waktu buat workshop yang panjang banget dan sangat menyenangkan dan banyak banget kasih pelajaran buat kita gitu. Ditambah lagi selama di set aku tetap belajar lagi, ada Pak Wisnu dan yang lain semuanya mau bantuin. Aku happy banget sih. Yes, jadi ini kerja kolaborasi yang luar biasa ya antara cast dan cast ini ya. Siap. Terima kasih Michelle, kita ke Faktatis nggak pengen ngobrol nih gimana, ada riset-riset tertentu nggak untuk menjadi karakter yang ada di sini gitu. Berapa lama pakai hijab? Riset-risetnya kan kayaknya jadi polisinya. Silakan. Oke, selamat sore semuanya, terima kasih telah hadir. Betul sekali, kita pas aku dikasih skripnya dan ditawarin ternyata jadi polisi, wah ini langsung bener-bener oke, apa yang harus gue kulik ya gitu. Ternyata kita sebelum pre-workshop tuh kita riset langsung ke kantor polisi. Wow. Kita lihat gitu gimana sih caranya gitu, you act up as a police gitu. Oke, lo tuh harus tegas gitu, tegas itu seperti apa juga gitu, tapi nggak bisa bikin orang takut gitu. Lo harus tegas, lo harus buat mengayomi at the same time gitu. Jadi naluri saya di sini sebagai seorang ibu gitu. Jadi tegas bisa, mengayomi juga bisa gitu. Tapi di situ ketika kita riset, kembali lagi saya kulik lagi menjadi Faktatis untuk menjadi Ayu di sini gitu. Kan dia sangat look up sama Ibu Rani gitu di sini. Dia satu-satunya perempuan di Polsek itu gitu. Terus kayak ketika Bu Rani datang tuh langsung, oh ini dia nih gitu, gue mau kasih lihat gitu kalau I can do this gitu, kalau perempuan tuh juga bisa gitu memberikan yang terbaik di ranah ini gitu. Jadi ketika diberikan kayak tugas untuk mengusut pasar setan ini gitu, jadi si Ayu ini memberikan yang terbaik. Yes, gitu. itu dia siap. Dari segalanya, dari sebelum pre-workshop itu juga kayak IDN Pictures, y'all did it, thank you so much. Dan kepada Pak Wisnu, kalau nggak karena Pak Wisnu yang sangatlah percaya dan confident kepada Ayu ini dan kepada saya, I'm not gonna make it. So, thank you so much. Kamu tadi kadang berbeda jauh in real life sama yang di karakter ya. Beda banget, sister. Thank you, kita ke Fajar Gomez sekarang. Fajar, gimana? Ini dialognya panjang banget. Udah. 400. Oke, assalamualaikum semua, selamat sore. Sebelumnya terima kasih udah nonton, semoga kalian semua pada suka dengan filmnya. Makasih buat IDN Picture, makasih buat Mbak Santi, Mas Wisnu Kucing, dan Pak Winston. Pak Wisnu, ya kan? Iya. Silakan gimana itu mobil kebarengan sama Ibu Rani terus, nggak boleh diomelin tadi gitu kan? Emang kita sih sebenarnya kalau nge-build buat karakter satu sama lain sih nggak terlalu susah ya, karena emang kebetulan emang mereka semua asik-asik, jadi masuknya gampang, ceritanya gampang, dan emang kata Bang Tatis tadi kan memang kita harus ke tempat kantor polisi, emang benar-benar cari karakter kayak gimana sih, polisi itu kayak gimana sih, harus seperti apa sih. Dan yang paling susah banget buat saya itu adalah megang kamera juga kan, dan belum pernah tuh kayak gitu tuh. Kayaknya lebih berat lagi dari punya pangeran tadi ya. Iya. Dan untungnya Mas Wisnu ini ngebantuin saya juga, teman-teman juga ngebantuin, jadi hal yang tadinya menurut saya susah jadi alhamdulillah gampang. Oke, Fajar Gomez, terima kasih. Kita kayak teman-teman media ya sekarang. Oh belum, Mas Kiki ya. Ikut saya ingin terus Mas Kiki. Mas Kiki, ini satu layaran baru lagi untuk seorang Mas Kiki Narendra ada di Pasar Setan ini. Kalau untuk seorang Mas Kiki, gimana melihat karakter ini? Oh iya, saya jadi Pak Rahmat tuh tadi juga baru dikasih tahu bahwa karakter Pak Rahmat itu last minute
datang ke saya gitu. Mungkin karena udah banyak orang yang nggak mau, terus Mas Wisnu juga kasihan, udah Kiki nggak mau, nggak ada kerjaan dulu. Makasih ya Pak Wisnu ya, sudah dibantu. Jadwalmu susah. Dibantu dapur saya ngebul. Ya karena aku belakangan, jadi mereka tuh sebenarnya udah duluan mulai persiapan segala macam, terus ada riset di kantor polisi segala macam, dan karena saya nggak sempat ikut, saya coba riset sendiri. Saya interview beberapa polisi tidur ya di jalan. Ada sekitar 18 polisi tidur. Saya nggak jauh tuh, nggak jauh. Diam aja gitu. Lucu. Tapi kalau ngomongin chemistry, mungkin kita berempat itu saya, Tatis, Ica, sama siapa namamu? Fajar. Memang kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan para pendaki-pendaki ini ya, dan kita juga salut bahwa pendaki-pendaki berempat ini itu kan medannya lebih berat dari kami, termasuk di Salimah juga, medannya berat sekali, sedangkan kita kan kebanyakan di kantor polisi, ya kan, ngopi-ngopi, enak, gitu kan. Justru dalam kesempatan itu kita banyak sekali ngobrol karena memang kita orangnya suka ngobrol gitu ya. Jadi kalau ngomongin chemistry, Tatis, Ibu Bos ini, Mas Gomez ini, yang dialognya panjang banget itu. Jadi tiba-tiba begitu udah sampai di set, udah reading terakhir tuh kayak udah nempel satu sama yang lain gitu puzzle-nya. Oke, itu dia Mas Kiki, Narendra. Sekarang kita ke teman-teman media nih, silakan teman-teman media. Oke, dua, satu, dua, sebelah sini, 3 atas. Iya, boleh dibantu teman-teman, boleh dibantu estafet. Iya, boleh ke kanan lagi. Silakan boleh berdiri, nama dan media, pertanyaannya silakan. Nah, nyala Mbak. Siang, aku nanti dari Cinemax mau nanya ke Pak Winston sama Mbak Susanti. Karena tadi di pembukaan udah disampaikan, ini sekarang membuka pintu untuk generasi baru lah untuk diproduseri. Itu mungkin bisa dijabarkan ya gimana caranya atau melibatkan komunitas atau gimana sepanjang itu, karena tadi udah dibuka ya. Kalau nggak mau jawab sekarang mungkin ada satu sesi tersendiri. Kemudian tahun 2024 ini apakah udah ada semacam bocoran ke depannya ini akan lebih fokus ke genre horor atau mau yang lain lagi? Kemudian ketiga, Pasar Setan ini apakah mau dibikin semesta lagi, karena menjanjikan juga sih banyak hal-hal yang bisa diangkat. Terima kasih. Siap, terima kasih. Nanti silahkan Pak Winston atau Mbak Susanti. Pak Winston dulu, silakan Pak Winston. Thank you pertanyaannya. Jadi benar bahwa kita di Idean Pictures ingin menjadi sebuah platform sih. Jadi bukan hanya kita membuat film, tapi kita ingin menjadi platform di mana seluruh talent-talent terbaik dari sisi kreatif, dari sisi producing, dari sisi kamera, dari sisi event aktris dan aktornya, kita dapat menjadi platform tersebut. Karena bagi kita yang sangat matters adalah 10, 20, 30 tahun dari sekarang, orang setelah penonton yang menonton karya kita dapat jatuh cinta dengan film-film Indonesia, dan semua itu selalu ada dari yang pertama. Harapannya kalau sekarang ya gara-gara film Pasar Setan ada orang yang nonton pertama kali film ini dan jatuh cinta dengan film Indonesia. Itu bagi kita adalah legacy yang kita inginkan di Idean Pictures. Dan kemudian juga kita percaya bahwa dengan menjadi sebuah platform dan percaya terhadap talenta-talenta baru dan talenta berpotensi, kita juga berharap 10, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang orang dapat menoleh ke belakang dan berkata bahwa terima kasih Idean Pictures, terima kasih Pasar Setan karena telah membukakan jalan buat kecintaan saya di industri film. Jadi itu kenapa kita lahir di Idean Pictures dan kenapa kita trying to always push to the new boundaries. Even horor yang kita sajikan di Pasar Setan ini juga horor yang bisa dibilang cukup berbeda daripada horor umumnya. Hampir separuh kita menggunakan teknik on footage ya, dan juga kita coba terus mencari even cerita yang unik yang menggabungkan mitos. Mitos itu kan lebih ke tradisi, lebih tradisional, dan apa yang sedang viral dan yang sedang tren terkini dari Gen Z.
Jadi kalau dilihat film-film kita mencoba menyatukan dua dunia ini dan menyajikan dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang sangat baik agar dapat dinikmati oleh orang dan dapat membuat orang jatuh cinta dengan film-film Indonesia. Iya sih, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Winston, thank you. Mas Andi silakan boleh menambahkan. Ya, terima kasih Mbak menambahkan Winston. Jadi kami berpikir bagaimana caranya kami bisa menjadi support system tersebut gitu dalam membuat Idea Pictures menjadi platform. Jadi beberapa hal kami lakukan. Pertama, kami mempersiapkan resource-nya. Resource-nya apa? Kalau di kami membuat sebuah tim pengembangan penulisan. Kami ada beberapa tim penulis yang ada di Idea Pictures yang akan selalu berperan menjadi think tank partner penulis siapapun yang akan bekerja sama dengan kami. Contohnya di Pasar Setan ini, penulis Prativi Julianti, dia kan juga penulis yang sudah banyak penghargaan. Namun dalam hal menulis skenario film ini juga adalah karya pertamanya dia. Nah, peran kami di sini adalah yaitu tadi kami membantu bersama-sama menjadi partner kreatif teman-teman penulis. Pokoknya kita menjadi partner kreatifnya dia. Jadi pada saat mungkin menjadi teman diskusi atau pada saat writers dan lain sebagainya, ya kita hadir di sana. Lalu dari sisi acting misalkan, kita juga menyiapkan, tadi teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa memang betul kami menyiapkan masa waktu untuk teman-teman berproses. Jadi kami juga bekerja sama dengan para acting coach di Indonesia dan teman-teman akan masuk ke dalam kurikulumnya sebelum nanti masuk ke materi film seperti itu. Jadi kami percaya agar Idea Pictures bisa menjadi platform yang baik, kami harus bisa menjadi partnernya mereka yang baik, yaitu untuk tahu what it takes to be a good filmmaker, mungkin a good actor. Nah, kita support di situ sih. Oke, siap. Pertanyaan kedua mungkin tadi boleh dijawab juga Mas Andi atau Pak Winston terkait di 2024 ini apakah fokus untuk di genre horor atau ada lagi yang lainnya? Silakan. Ya, tahun 2024 ini kita lumayan banyak ya pipeline ke depan. Kita akan memproduce 6 film yang kita produksi. Hopefully semuanya bisa tayang. Untuk genre-nya kita lebih bervariasi. Of course masih bermain di genre fantastis seperti ini ya. Jadi ada horor dan ada lumayan, ada beberapa cerita lagi ke depannya yang semuanya beda-beda. Ada juga drama, ada romcom yang memang sudah kami persiapkan dari beberapa waktu yang lalu. Jadi tahun ini Idea Pictures akan lebih berwarna lagi. Oke, siap. Dan tadi pertanyaan terakhir, ini mungkin di Pak Susandi dan nanti ditambahkan gimana ada jagatnya nih apa semesta dari Pasar Setan. Karena menarik ya kalau bikin tiap gunung aja banyak nih di Indonesia. Seven Summit Indonesia aja ada Pasar Setan semua maksudnya. Bisa jadi karena kan kita komitmennya ingin selalu membuat sebuah karya yang impactful. Impactful itu berarti penting untuk sekelompok orang besar. Dan kalau misalkan memang ternyata Pasar Setan yang pertama, amin bismillah, berjuta-juta orang yang nonton ya, kenapa tidak kita bikin versi Jawabannya tergantung dari Nyi Salimahnya. Nyi Salimah. Salimahnya kalau mau ya kita buatin lanjutannya. Polisi masih hidup loh Pak. Tapi beda polsek Mas. Beda polsek. Kan masih bisa hidup jadi setannya itu. Beda gunung, beda polsek nanti. Oke, seperti itu ya. Mbak ya, siap. Bentar sini dulu ya. Sebelah sini, silakan Mas. Selamat siang, saya Ali dari kompas.com. Nanti saya tertarik sama ini untuk desain looknya sendiri, inspirasinya dari mana? Dan untuk Mbak ini, untuk proses make upnya berapa lama sih untuk setiap kali tag ini? Terima kasih. Thank you, Mas Adi. Silakan, Mas Adi. Thank you Mas Adi, tapi mungkin Mas Wisnu lebih tepat untuk menjawab ya. Silakan boleh dijawab. Terinspirasi dari mana karakter ini? Silakan.
karakter ini sebenarnya saya ingin mencoba untuk membuat karakter. Nisa 5 itu adalah sebuah karakter yang sangat Indonesia sekali dalam artian look. Terus habis itu kita juga sering melihat bahwa film horor itu identik dengan warna hitam, putih, merah. Feelingnya itu pasti begitu. Ya. Terus saya rasa kita harus menciptakan warna yang baru gitu. Warna yang baru untuk membuat Nisa 5 itu sebagai perempuan terlihat sangat powerful gitu. Akhirnya kita pilih warna ungu, desain ungu. Kemudian juga saya riset beberapa untuk wardrobe, bekerja sama dengan tim IDN Pictures dan juga kru untuk melihat kemudian bahwa Nisa 5 itu di awal dia tidak boleh terlalu tampak, dia harus tertutup sampai kemudian ada saatnya kemudian terbuka. Jadi itu kita tambahkan veil. Oke, seperti itu ya Mas, karakternya. Thank you. Dan juga Kak Akli boleh dijawab tadi berapa lama proses make-up itu? Oh iya, tambahin satu lagi. Silakan Mas Wisnu. Leontin. Itu juga ya. Leontin itu yang menjadi penyambung dari ceritanya. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah nonton tadi ya. Oh iya nih. Warna merah itu sengaja saya ambil karena saya pernah syuting sebuah dokumenter. Ya. Precious Stones judulnya. Kemudian saya di beberapa negara gitu untuk melihat, nah itu inspirasinya dari ruby. Oke. Batu ruby itu kemudian saya waktu itu ke Myanmar kebetulan, dan penambangannya memang susah banget dan bahkan kadang-kadang memakan banyak korban gitu. Dan itu kemudian saya pengen ada signature itu bahwa batu yang merah di sini. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Wisnu. Mas Adi jawabannya tinggal Kak Akli ya. Kak Akli silakan. Kalau untuk make upnya sendiri sih dari kalau yang Nisa 5 dengan veilnya itu ya 2 jam ya Mas ya. Tapi kalau udah Nisa 5 yang sudah berubah itu sekitar 3-4 jam lah. Wow, perjuangannya totalitas dari pemain, tepuk tangan dong. Thank you. Satu lagi ada di atas, silakan. Ya. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Lia dari Nontoners. Saya ingin tanya aja kepada tim produksinya ya. Ini ada orang yang dijadikan bukan dijadikan ya, tapi saksi mata yang memang pernah benar-benar melihat pasar setan. Apakah ada atau enggak? Terus seandainya ada, kira-kira berapa persen kemiripan dengan cerita ini gitu? Kemudian yang kedua, untuk proses menemukan ensemble cast karakter utamanya, ini prosesnya ini bagaimana? Apakah melalui proses casting atau udah ngincer nih, misalnya Roy Sungkono untuk tokoh ini, kemudian yang lainnya itu memang sudah diplot atau melalui proses casting? Yes. Terus buat Neng Rani, enggak, bagaimana sih prosesnya menemukan karakter Neng Rani ini, karena tokohnya ini kan kayak tegas dan juga rada julid gitu ya. Judes ya, bukan julid ya. Judes. Nah ini gimana prosesnya untuk? Kalau julid Pak Rahmat tadi sebenarnya. Maaf ya. Ya, ini bagaimana prosesnya kok bisa menemukan Michelle Kahalia sebagai Rani, gitu aja. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia, aku mencoba menjawab yang pertama. Silakan. Ya, jadi memang film Pasar Setan ini memang terinspirasi dari kisah nyata Mbak. Jadi pada saat kami kan karena kami selalu mencari cerita apa yang akan kami buat gitu, lalu kami menemukan bukan hanya satu ya, beberapa narasumber yang bercerita tentang pasar setan. Dan ternyata memang setelah kami melakukan riset lebih dalam ya, memang pasar setan ini kayak sesuatu yang sangat common gitu. Banyak sekali kita bisa menemukan di digital platform, banyak sekali orang yang mungkin dia pernah mengalami pada saat naik gunung, ataupun dia bercerita bahwa temannya dan lain sebagainya. Tapi kita ada narasumber dan mudah-mudahan kami bisa memvisualisasikan seperti yang diceritakan ya. Diceritakan misalkan apa,
contoh kami mendapatkan pada saat sharing mereka dia bilang bahwa pada saat masuk pasar setan itu suara seperti apa. Nah itu yang memang kita coba bersama Mas Wisnu kita visualisasikan. Mungkin ini Mbak malah tadi bilang udah pernah ngalamin Mbak waktu mendaki gunung. Mbak siapa namanya? Cut Dewi. Mau gitu diajak main. Jadi itu memang Janganlah datang beneran. Gunung mana waktu itu Mbak? Aku Gunung Cermai. Gunung Cermai. Tahun 94. 94. Ya, jadi kita memang pas turun dari puncak, kita udah letih. Tapi ada ego, kita pengen cepet turun. Tapi ada teman yang udah bilang stop gitu. Cuma karena itu sudah malam banget, jadi kita ego, kita harus turun. Alhasil apa? Kita diputer-puterin aja di situ. Selama kurang lebih 3-4 kali, lalu kita baru sadar tuh, loh, kok kita kesini lagi. Kita semua diam, istighfar, baca doa, lalu ngambil kesimpulan kita harus berhenti. Kita berhenti, itulah kita bikin tenda, lalu di situ kita dengar suara kita seolah-olah berada di pasar. Dan suaranya itu bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Sundanya yang Sunda kayak Sunda zaman dulu gitu lah. Karena kan di situ kan masih mistisnya masih kuat. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami buat terdeliver tadi ya, tergambarkan banget ya suara-suara. Oh iya. Cuma banyak cerita ya Mas Wisnu, mau menambahkan silakan Mas Wisnu. Enggak, sebetulnya ketika riset kita mewawancarai beberapa orang, kemudian juga dalam riset itu kita menemukan bahwa dalam setiap gunung itu mitosnya beda-beda. Nah, di Pasar Setan ini saya sengaja memilih Gunung Salak. Kenapa kemudian? Karena Gunung Salak itu terkenal sekali dengan di kalangan pendaki gunung itu terkenal salah satu yang lumayan mistis gitu. Jadi saya sengaja settingnya saya pilih Gunung Salak, tapi dengan dasar riset sebelumnya gitu ya, dari beberapa pengalaman pendaki gunung di tempat-tempat lain, akhirnya saya coba untuk membuat ceritanya bersama dengan tim pengembangan cerita. Terima kasih. Oke, untuk tadi gimana karakter utama ditemukan gitu ya? Apakah Abang udah ngincer nanti Mas Wisnu? Silakan, atau Abang bercasting atau gimana? Ya mungkin dari dulu ya. Kan ini kita membuat cerita tentang sekelompok konten kreator. Itu jadi memang kami mencari siapa tokoh-tokoh muda yang sangat dekat dengan berkonten gitu. Tentu Audi Marisa, Cindy Huang dan semuanya di sini itu menjadi pilihan kami gitu, karena kami juga ingin cerita ini bisa diwakili oleh karakter-karakter yang believable gitu, bahwa ya kita percaya bahwa Audi Marisa akan bisa bikin konten gitu di situ. Dan memang keluasan menjadi konten vlogger ini itu kan spesifik gitu, dan memang aku sepakat sama Mas Wisnu untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di dalam Pasar Setan. Ya seperti itu ya Mbak. Oke, terima kasih. Dan semua kita akan ke satu pertanyaan lagi, boleh? Ada di pojok sebelah kanan. Pak Ian tadi mau nanya. Iya. Oke. Sebentar Pak, di belakang dulu. Di belakang. Oh, silakan, sorry. Bentar Mas, berdiri boleh mungkin yang nyampe suaranya. Silakan. Vokal. Selamat sore, saya Jess dari Media Indonesia. Mau tanya ke Mas Wisnu, ngelanjutin tadi dari Mas Adi soal Nyi Salimah sendiri, soal desainnya. Ini kan kayaknya kalau tadi di film tuh sebenarnya kayak penampakannya visualnya kayak pengantin gitu ya. Nah ini mungkin background story-nya Nyi Salimah sendiri itu seperti apa gitu, dan buat Kakni gimana kembali lagi ke layar lebar, meskipun kemarin kan juga sempat main di series gitu ya. Nah ini balik lagi ke layar lebar jadi hantu, jadi setan gitu, gimana? Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Wisnu. Oke, sebetulnya itu jawabannya ada ketika di dalam film sendiri membahas tentang Nyi Salimah ya, beberapa tokohnya gitu. Dan saya rasa memang Nyi Salimah itu harus tampil sebagai perempuan yang anggun dan kuat. Makanya saya
tidak ada salahnya kemudian kalau Mas menganggapnya ini dari baju pengantin, bisa jadi mungkin iya, tapi saya melihatnya lebih ke referensi saya adalah kemudian bagaimana perempuan-perempuan di tahun ketika masanya Nyi Salimah itu masih hidup itu memakai baju seperti apa, terutama di kalangan yang kelas ningrat gitu ya. Jadi itu sih yang saya coba ambil, dan kembali warna ungu itu tadi pilihannya kemudian harus Nyi Salimah harus terlihat powerful sebagai perempuan. Yes, seperti itu ya Mas Jeng ya. Selanjutnya kami boleh silakan. Gimana tadi langkah baik untuk di sini jadi hantu lagi katanya? Di sini aku banyak bertukar pikiran sama Mas Wisnu sih, kayak Mas kok aku mikirnya si Nyi kayak si Salimahnya begini ya gitu. Terus dalam proses pendalaman karakter pun kita diberikan kesempatan untuk membuat background story-nya Nyi Salimah ini agar berasa lebih hidup gitu. Jadi memang ada ya seorang wanita yang penuh dendam dan berada di posisi strata ekonominya tinggi gitu, dan sebenarnya sih sebagai tokoh Nyi Salimah ini apa ya, kayak karena munculnya sedikit-sedikit ini yang mungkin bikin jadi kayak ini sebenarnya siapa sih nih gitu kan. Baru terakhir terlihatlah itu dengan tahtanya, kursi tahtanya itu. Sejauh ini sih seru banget sih dapetin Nyi Salimah itu bersama Mas Wisnu gitu. Ternyata akhirnya dapet yang klik. Akhirnya kita selama proses syuting pun gak berhenti untuk saling mengisi gitu. Kayak misalnya ini ada beberapa adegan yang udah nonton, ada yang agak susah gitu, yang agak sulit, dan menurut aku tuh gongnya banget untuk si Nyi Salimah ini gitu. Itu dapetin itunya tuh karena terus dengan proses bertukar pikiran dengan Mas Kucing. Oke, seperti itu ya Mas Jek ya, aman ya. Oke, thank you. Pak Yan, terakhir silakan Pak Yan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya mungkin buat Pak Winston, Ibu Santi ya, dan saya tadi ingin penulis skenario-nya ada di sini ya, tetapi ternyata nggak ada di sini. Begini, saya nonton kurang lebih 450 film horor selama Mutakhir ini, dari tahun saya nonton film dari tahun 50 sampai sekarang ya. Begini, ini film horor yang sesungguhnya saya salut dari awal kepada penulis skenario-nya, karena satu-satunya film horor yang melibatkan polisi, film horor Indonesia ya, ternyata film ini beda, ya, beda sekali, dan memang film ini belum selesai. Ya, kenapa? Karena memang akhirnya jangan disebutin Pak, ada yang live Instagram, ada yang live Instagram, ada yang live TikTok terlihat. Iya, oke. Ya, mengingatkan saya kepada Anthony Hopkins yang hilang pada Silence of the Lambs. Ya, dia pergi begitu saja. Pasti Anda tahu ya, bagaimana Silence Hopkins hilang di tengah pasar di Afrika. Dan ini naik bis ya. Ini film belum selesai. Saya tadinya kagum sekali karena ini film horor Indonesia yang melibatkan polisi dan polwan lagi. Polwannya bagus sekali. Anda main itu hidup sekali dengan lawan dengan Kang Epi, ya. Kang Epi ini. Tetapi apakah film ini tidak akan membuat nanti polisi-polisi semuanya kaget, karena polisi di sini sekali lagi dikalahkan. Oke, itu polisi dikalahkan. Itu pertanyaannya Pak Yan. Karena ini film belum selesai. Oke, kan belum selesai. Siap. Nah ya, saya tahu ini film belum selesai. Oke, thank you Pak Yan. Itu dia jawabannya. Terima kasih. Mau dijawab mungkin? Thank you Pak Yan, terima kasih untuk apresiasinya Pak. Iya. Tapi rasanya Bapak udah menjawab sendiri. Filmnya belum selesai. Itu dia. Tapi terima kasih Pak atas apresiasinya, thank you so much. Oke. Tiap menit ya. Iya. Dan saya sudah melihat dengan clue kalung itu yang diperlihatkan di rumahnya. Oke. Itu batunya itu dan terulang. Siap Pak Yan. Nanti akan mungkin ada orang-orang interview lagi untuk pertanyaan lanjutan. Saya masih untuk teman-teman yang mau nonton ulang lagi atau buat semuanya di hari Kamis, diperhatikan liontinnya. Detailnya. Tapi satu ke Roy pengen nanya lah. Tadi kan Mas Wisnu sempat mention syuting dalam keadaan dingin ya, 10 derajat, 8 gitu. Gimana pada saat di sana nyaman ya dengan apa yang dikenakan ya? Apalagi di sini pakai ada Big Armor dan Big Adventure gitu. Gimana proses syuting dengan suhu yang lumayan dingin? Lumayan berat karena dari segi medannya kan tadi kita ceritain udah susah banget. Kita syuting udah di kaki Gunung Pangrangonya.
Tapi jujur dari workshop dari awal kita udah dikasih tahu kalau misalnya kita akan syuting tuh medannya berat dan suhunya juga lumayan dingin gitu. Jadi selama workshop sudah dibantu dan Pak Wisnu udah selalu ngobrol sama kita untuk sisi dari karakter, sehingga waktu proses syuting berjalan dengan lancar. Sip, pas di sana nggak dingin ada karena jaketnya dari Big Armor. Betul, karena dari Big Armor dan Big Armor. Iya, I love you. I love you. I love you. Iya. I love Big Armor. Polisi nggak dapat jaket. Iya. Kalau tanya polisi nggak bisa ya. Polisi nggak bisa nggak dapat jaket. Iya. Oke, kita akan foto bareng. Kami persilakan buat cast yang laki-laki boleh bergantian berdiri, yang di depan boleh tetap duduk, bergantian dengan yang wanita perempuan boleh di depan. Boleh lebih merapat.